Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalani dari Prodi TRPL 21. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program perbankan pada program Japa. Pertama, kita buat file baru dengan nama nasabah.japa. Langsung saja ke program. Yaitu di sini ada public class dengan nama nasabah. Kemudian di sini ada privat dengan tipe data string, kemudian dengan nama variabel nama awal. Privat merupakan pengaksesan suatu variabel, instan atau metode yang hanya dapat dilakukan di dalam kelas itu saja dan tidak bisa diakses di luar kelas. Dan di sini ada privat dengan tipe data string dengan nama variabel nama akhir. Dan di sini ada privat dengan nama kelas tabungan, kemudian dengan variabel tabungan. Nah, selanjutnya kita membuat konstruktor dengan nama nasabah dengan parameter string now dan string nak. Kemudian di dalamnya ada this nama awal sama dengan variabel now. Kemudian ada this dot nama akhir sama dengan dot nak. Di sini yaitu perintah khusus untuk mengakses objek saat ini. Kemudian kita membuat metode set nama awal dengan parameter string now, dan di dalamnya ada this dot nama awal sama dengan variabel now. Dia membuat metode baru lagi dengan nama get nama awal, dan di dalamnya return this nama awal. Dan kita buat metode set nama akhir sama kayak metode nama awal. Kemudian kita buat metode get nama akhir sama dengan get nama awal. Nah, kemudian di sini membuat metode set tabungan dengan parameter tabungan dengan variabel tbn. Nah, di dalamnya ada this dot tabungan sama dengan tbn. Kemudian buat metode lagi dengan nama get tabungan. Dan di dalamnya ada return this dot tabungan. Nah, terakhir kita buat metode toString dengan isi return string nama nasabah, kemudian disambung dengan this nama awal, kemudian disambung lagi dengan this nama akhir. Baik, selanjutnya kita buat file baru dengan nama tabungan.japa. Langsung saja ke program. Sini ada public class dengan nama tabungan. Dan sini ada privat dengan tipe data integer dengan nama variabel saldo. Dan kita buat konstruktor dengan nama tabungan dengan parameter integer SLD. Kemudian dalamnya ada this dot saldo sampai dengan SLD. Kemudian kita buat metode baru dengan nama integer get saldo dengan tipe data integer. Kemudian di dalamnya ada return this dot saldo. Dan kita buat metode baru lagi dengan tipe data string dengan nama simpan uang dengan parameter integer jumlah. Dan di dalamnya ada return di saldo sama dengan di saldo plus jumlah. Kemudian kita buat metode baru dengan tipe data boolean dengan nama metode ambil uang dengan parameter integer jumlah. Kemudian di dalamnya kita buat kondisi if jika di saldo dikurang jumlah kemudian kurang dari 0 maka return false. else jika tidak sesuai kondisi maka this dot saldo kurang sama dengan jumlah, kemudian return true. Kemudian kita buat metode baru lagi dengan tipe data boolean dengan nama metode transfer dengan parameter kelas tabungan, variabel tbn, kemudian integer tabungan. Kemudian di dalamnya kita buat kondisi lagi if jika this dot saldo lebih dari jumlah maka di saldo kurang dari maka di saldo kurang sama dengan jumlah. Kemudian tbn.saldo sama dengan tbn.saldo ditambah jumlah.
kemudian return true. Jika tidak sesuai kondisi, maka return false. Baik, selanjutnya kita buat file baru dengan nama test.java. Langsung saja ke program. Sini ada public class dengan nama test, dan di sini ada main. Dalamnya ada tipe data integer dengan nama variabel temp, dan ada tipe data boolean dengan nama variabel ambil dan transfer. Dan di sini buat objek baru nasabah dengan nama nsbh1 sama dengan new nasabah dengan parameter string Muhammad dan jalani. Itu ini berfungsi untuk mengisi variabel nama awal dan nama akhir yang ada pada file nasabah.java tadi. Kemudian di sini ada nsph1.set tabungan. Itu ini berfungsi untuk memanggil kelas set tabungan yang ada di file nasabah.java tadi. Dan dalam kurung new kelas tabungan yang ada di file tabungan.java dengan parameter 5000 itu untuk mengisikan si variabel saldo. Dan di sini buat objek baru lagi nasabah dengan nama nsbh2 sama dengan new nasabah dengan parameter string batas dan sama. Itu sama berfungsi untuk mengisi si variabel nama awal dan nama akhir. Dan di sini ada nsph2.set tabungan sama untuk berfungsi untuk manggil kelas set tabungan yang ada di file nasabah.java tadi dalam kurung new kelas tabungan dengan parameter 100.000 itu untuk mengisikan variabel saldo. Kemudian di sini ada variabel temp sama dengan sbh1.get tabungan kemudian .get saldo. Get tabungan itu kelas dari nasabah.java kemudian disambung dengan .get saldo, itu kelas yang ada pada file tabungan.java. Kemudian sistem out line tampilkan nsbh1.toString. Kemudian sistem out line tampilkan saldo, kemudian panggil si variabel temp tadi. Dan di sini ada variabel temp sama dengan nsph2.get tabungan.get saldo. Itu fungsinya sama seperti nsph1 tadi. Kemudian di sini sistem out line tampilkan nsph2 to string. Kemudian sistem out line tampilkan saldo. Kemudian panggil si variabel temp. Kemudian di sini kita membuat nasabah 1 menabung 4000. Nah, sini ada nsph1.get tabungan, itu kelas yang dipanggil pada file nasabah.java, kemudian simpan uang, kelas yang dipanggil pada kelas tabungan Java dengan parameter integer 4000 itu untuk mengisikan si variabel jumlah. Kemudian di sini ada variabel temp sama dengan nsph1.get tabungan, itu kelas yang dipanggil pada file nasabah.java, kemudian .get saldo itu kelas yang dipanggil pada file tabungan.java. Kemudian sistem out line tampilkan nsbh1.get nama awal, itu kelas yang dipanggil pada nasabah.java, kemudian disambung dengan string spasi, kemudian disambung lagi dengan nsbh1.get nama akhir, itu kelas yang dipanggil pada file nasabah.java, kemudian disambung lagi dengan string nabung dengan jumlah rp4000. Nah, kemudian sistem out line tampilkan sisa saldo, sambung dengan nsbh1.get nama awal, itu kelas yang dipanggil pada nasabah.java, kemudian disambung dengan string spasi, kemudian disambung lagi dengan nsbh1.get nama akhir, itu kelas yang dipanggil pada file nasabah.java, kemudian
kemudian disambung dengan RP, kemudian disambung lagi dengan variabel TMP. Nah, selanjutnya di sini bagian nasabah 2 itu menabung dengan nominal 5.000. Sama seperti nasabah 1 tadi, sini nsbh.2 get tabungan simpan uang dengan parameter 5.000, yaitu 5.000 ini untuk mengisikan variabel si jumlah yang ada pada metode simpan uang yang ada di file kelas yang ada di file tabungan.java. Ini sudah TMP sama dengan nasabah.get tabungan.get saldo. Dan stop output line tampilkan nama awal, kemudian tampilkan nama akhir dengan string nabung dengan jumlah RP 5.000. Kemudian sistem out print line tampilkan sisa saldo, nama awal, kemudian nama akhir, dan RP panggil si variabel TMP tadi. Nah, selanjutnya nasabah 1 mengambil uang dengan nominal 5.000, kemudian tampilkan saldo. Di sini ada variabel ambil sama dengan nsbh1.get tabungan, itu kelas yang dipanggil pada file nasabah.java, kemudian ambil uang itu kelas yang dipanggil pada file tabungan.java dengan parameter integer 4.000, itu untuk mengisikan si variabel jumlah yang ada pada metode ambil uang. Kemudian sini ada variabel TMP sama dengan nsbh1.get tabungan, itu kelas yang ada pada file nasabah.java, kemudian get saldo itu kelas yang ada pada file tabungan.java. Kemudian sistem out print line tampilkan nama awal, kemudian nama akhir, kemudian tarik uang dengan jumlah RP 4.000. Nah, kemudian sistem out print line tampilkan sisa saldo, kemudian tampilkan nama awal, nama akhir, dan RP, kemudian panggil si variabel TMP. Kemudian nasabah 2 mengambil uang dengan nominal 6.000, kemudian tampilkan sama seperti nasabah 1 tadi. Sini ada variabel ambil sama dengan nsbh2 get tabungan, itu kelas yang ada pada file nasabah.java, kemudian ambil uang itu kelas yang ada pada file tabungan.java dengan parameter 5.000, itu untuk mengisikan variabel si jumlah. Kemudian sini ada variabel TMP sama dengan nsbh2 get tabungan dan get saldo. Kemudian sistem out print line tampilkan nasabah 2 nama awal, kemudian nasabah 2 nama akhir, kemudian tarik uang dengan jumlah RP 5.000. Nah, di sini sistem out print line lagi tampilkan sisa saldo, nasabah 2 nama awal, kemudian nasabah 2 nama akhir, RP, kemudian panggil si variabel TMP. Nah, selanjutnya nasabah 2 transfer ke nasabah 1 sebesar 5.000. Di sini ada variabel transfer sama dengan nsbh2 get tabungan, itu kelas yang dipanggil pada nasabah.java, kemudian transfer itu kelas yang dipanggil pada file tabungan.java dengan parameter nsbh1 get tabungan, kemudian jumlah, kemudian yang terjadi 5.000, yaitu untuk mengisikan di variabel jumlah. Kemudian sistem out print line tampilkan nasabah 2 nama awal, kemudian nasabah 2 nama akhir, kemudian telah transfer uang dengan nominal RP 5.000 kepada nsbh1 nama awal, kemudian nsbh1 nama akhir. Nah, selanjutnya tampilkan saldo dari nasabah 1 dan nasabah 2. Ini ada variabel TMP sama dengan nasabah 1 get tabungan, itu kelas yang dipanggil pada nasabah.java, dan get saldo itu kelas yang dipanggil
ada file Java. Kemudian sistem of inline tampilkan si saldo nasabah 1 nama awal, kemudian nasabah 1 nama akhir, RP lalu panggil si variabel tempe. Kemudian di sini tampilkan si saldo nasabah 2 sama seperti nasabah 1 tadi. Ini ada variabel tempe sampai dengan nasabah 2 dot get tabungan dot get saldo. Kemudian sistem for inline tampilkan si saldo sambung dengan tampilkan nama awal nasabah 2, kemudian tampilkan nama akhir ke nasabah 2 dan RP, kemudian panggil si variabel tempe. Selanjutnya kita coba jalankan hasilnya akan seperti ini. Nama nasabah Muhammad Jalani saldo 50.000, kemudian nama nasabah berbatas sama dengan saldo RP 100.000, kemudian Muhammad Jalani nabung dengan jumlah 4.000, ya saldo Muhammad Jalani 54.000. Dan di sini Muhammad Jalani tarik uang dengan RP 4.000, kemudian saldo Muhammad Jalani RP 50.000, sama juga dengan nasabah 2. Nah, kemudian sini hasil dari transfer tadi, nasabah 2 telah transfer uang dengan nominal 5.000 kepada nasabah 1. Nah, maka hasil sisa saldo nasabah 1 itu jadi RP 55.000 dan sisa saldo nasabah 2 menjadi 95.000. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.